Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bulan Sya'ban, banyak orang muslim melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Nah, apakah ibadah tersebut membawa kepada mereka melakukan bid'ah? Mungkin ini menjadi jawaban bagi kita. Karena memang banyak di dalam bulan Sya'ban mereka melakukan ibadah bersifat puasa ataupun sedekah. Apakah dua hal ini menunjuki bahawa mereka telah melakukan perbuatan bid'ah? Mungkin ini menjadi jawaban bagi kita selama ini. Pertama, ibadah puasa. Ibadah lainnya yang dilakukan Nabi di dalam bulan Sya'ban adalah berpuasa. Seperti hadis dari Usamah bin Zaid yang akan saya sebutkan ini. Dan memang ini menjadi jawaban bagi kita bahawa apakah berpuasa di dalam bulan Sya'ban itu bid'ah? Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'bana. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadanin wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan orang-orang antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya terdapat pelaporan amal kita kepada Allah. Maka aku senang amalanku dilaporkan sementara aku dalam kondisi berpuasa. Namun hadis tersebut tidak menjelaskan berapa hari Nabi berpuasa. Hadis ini hanya menyatakan bahawa Nabi lebih lama berpuasa di dalam bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan lainnya kecuali Ramadan. Bila dalam hadis ini tidak dijelaskan lama berpuasanya Nabi, maka akan muncul pertanyaan, apakah tetap boleh berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban karena ada hadis yang melarangnya seperti hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfu min Sya'bana fala tasumu. Nabi bersabda, janganlah engkau berpuasa di sisa separuh bulan Sya'ban. Hadis ini kualitasnya hasan sahih. Dan hadis ini jelas-jelas melarang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis lainnya juga dinyatakan akan larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Hadis tersebut adalah la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi saumin yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumuhu falyasum dalikal yaum. Janganlah salah satu dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Kecuali bagi orang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Menurut para ulama seperti Abu Isa, Ibnu Hajar dan lain-lainnya, larangan berpuasa dalam 2 hadis itu diarahkan pada orang yang tidak biasa berpuasa sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya, bagi orang yang sebelumnya telah berpuasa, maka diperbolehkan berpuasa walau setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa larangan itu dimaksudkan agar umat Islam menghemat tenaga agar nanti di bulan Ramadan bisa optimal, artinya bisa melakukan puasa 1 bulan penuh. Dengan demikian, bila hal itu dianggap tidak memberatkan, maka larangan itu tidak berlaku. Ini menjadi pedoman bagi kita bahawa ketika kita melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban, itu tidak bid'ah. Dalam artian, boleh-boleh saja kita melakukannya. Tetapi ketentuannya adalah apabila kita termasuk kepada golongan-golongan orang yang melakukan puasa di awal bulan Sya'ban, kemudian pertengahan bulan Sya'ban, kemudian ketika nantinya pengakhir bulan Sya'ban, itu dibolehkan bagi kita untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban atau puasa di akhir Sya'ban. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan sama sekali berpuasa di bulan Sya'ban, ketika akhir penghujung bulan Sya'ban ini, kita dianjurkan untuk tidak melakukan puasa tersebut. Kenapa? Agar kita bisa untuk menghematkan tenaga, karena akan datangnya bulan Ramadan. Di situ kita diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh. Kemudian yang kedua adalah sedekah.
Amaliyah yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah bersedekah. Sedekah adalah perbuatan baik karena dianjurkan dalam agama dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Sedekah yang dimaksud tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa makanan dan lain-lainnya. Namun pertanyaannya muncul ketika perilaku sedekah dilakukan pada waktu tertentu seperti dalam bulan Sya'ban. Apakah hal tersebut ada dasar hukumnya atau tidak? Di sini telah disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam spesial karena pada malam itu anugerah Allah melimpah dan terjadi pelaporan amal. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i, para ulama menganjurkan untuk sedekah ketika menghadapi hal-hal yang dianggap penting. Qala asbabuna yustahabbul al-iksaru minas sadaqati inda umuri al-muhimmah. Para ulama Syafi'iyah berkata, disunnahkan memperbanyak sedekah ketika menghadapi hal-hal yang penting. Di samping itu, bukankah Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, perkataan Nabi menunjuki bahwa Nabi sangat suka ketika amalannya diangkatkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Hadis tersebut pun bisa menjadi pegangan bagi kita bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang baik berupa sedekah, di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatkannya amalan kita kepada Allah, maka kita pun termasuk pada golongan-golongan orang yang berbuat kebaikan. Karena hadis tersebut menitik beratkan pada upaya memperbanyak ibadah dan amal soleh yang dilakukan di saat pelaporan amal. Sedangkan puasa dan sedekah sama-sama ibadah. Nah, itulah yang menjadi pegangan bagi kita bahwa ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Sya'ban, maka lakukanlah kebaikan tersebut. Karena kebaikan tersebut adalah kebaikan yang sangat mulia bagi kita. Karena apalagi ketika amalan kita diangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan orang-orang yang beribadah dan melakukan amal-amal kebaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.